Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MAP Code. Pada video kali ini kita akan lanjut lagi aplikasi dari project e-commerce-nya, dimana kita sudah di episode 60 teman-teman semua. Ya, udah banyak banget. Ini masih banyak lagi, kita belum ke sini nih, kita belum menampilkan dari datanya belum ditampilkan ke sini. Ya, kita masih main di backend atau di halaman adminnya. Nah, di video sekarang kita akan lanjut untuk fungsi dari delete-nya. Fungsi edit udah berhasil, fungsi aktif udah berhasil, untuk view dari tabelnya juga sudah berhasil ditampilkan seperti ini ya, untuk price, diskon, dan juga quantity, aktif statusnya, dan inaktif ketika diklik tombol yang ini. Nah, sekarang kita akan jalankan untuk fungsi yang delete datanya. Langsung aja kita masuk ke product view ya, posisinya ada di admin produk underscore view. Nah, di sini ada nih untuk button delete-nya subkategori, bukan subkategori tapi kita ubah menjadi produk ya. Produk delete item ID. Oke. Kemudian kita buat sirutnya dengan nama produk delete gitu ya. Di sini kita masuk ke root, kemudian di sini kita paste delete ya, produk ya, grafiknya, kemudian rootnya delete, get by ID, kemudian untuk ininya produk delete. Nah, untuk ininya produk delete untuk metodenya. Oke, kemudian kita akan buat metode produk delete di dalam produk controller. Kita copy aja metodenya, kemudian masuk ke produk controller. Di sini kita buat function lagi, public function product delete by ID untuk di delete datanya. Oke, kemudian di sini, oh ya, saya harus beritahu dulu sebelumnya, karena di sini kita kalau misalkan lihat, nah di sini kita coba cek aja satu pada bagian edit ini ya, klik di bagian edit. Kenapa? Karena si halaman produk ini berelasi ke berapa tabel kan, atau berelasi ke specifically dia berelasi ke tabel multiple image, di mana si tabel multiple image ini memiliki satu produk tapi bisa beberapa ID gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih produk ID-nya 333444555. Nah, kalau misalkan ketika saya mau mendelete dari ID dari produk 3, otomatis ya ini terdelete juga di dalam tabel produk terdelete, dan juga di dalam tabel multiple image juga yang produk ID-nya 3 itu sama juga ke delete. Berikut dengan si fotonya atau si gambarnya juga ke delete di dalam sini ya. Delete juga data multiple produknya dan juga data thumbnail dari produknya. Nah, gitu ya teman-teman semua. Oke, jadi satu kali function atau satu kali klik button itu bisa mendelete dari dua tabel. Nah, gitu ya konsep sederhananya, satu kali klik button delete, satu kali klik button delete itu bisa menghapus dari dua tabel. Oke, yang ini. Oke, kita lanjut. Kita sudah ya sudah buatkan untuk metodenya. Kemudian di sini yang pertama saya akan find or file dulu, unlink ya, image atau produk aja deh. Kita buat variable produk, kemudian produk find or file berdasarkan ID, kemudian unlink si gambarnya ya dari produk, dari dolar produk, yaitu apa yang di unlink. Ini foto name dari multiple, tapi kalau misalkan di produk itu namanya apa nih, thumbnail kalau nggak salah.
Nah ini product thumbnail, oke, product underscore thumbnail, product underscore thumbnail, oke. Nah kemudian di sini tinggal sebenarnya bisa langsung dolar produk delete, tapi kita panggil lagi aja sih modelnya produk find or file dolar ID kemudian delete gitu ya. Oke, ini udah berhasil nih untuk delete si thumbnail produk di dalam tabel produk. Nah sekarang kita akan delete juga ini si data multiple image fotonya di dalam tabel multiple image yang berrelasi ke tabel produk. Karena dia berbentuknya array banyak, maka di sini harus kita looping dulu si datanya gitu ya. Kita buat variabel images, misalkan images dari mana, dari multiple image where ya, where apa, berdasarkan ini nih product ID, where product ID sama dengan dollar ID. Nah gitu, get ya. Where sama dengan product ID sama dengan ID-nya dari mana, dari sini kan, dari parameter yang sudah kita parsing di button sebelumnya. Nah kalau udah seperti ini kita langsung for each datanya $images as $img gitu. Kemudian yang pertama kita unlink aja, kita langsung unlink dari img karena datanya udah dipecah nih ya, tadinya berbentuk array ini. Unlink img di mana yang mau di unlink, yaitu foto name-nya, foto underscore name. Oke, ini udah dapat nih satu yang di unlink. Kemudian kalau misalkan udah di unlink ya udah tinggal kita multiple image seperti ini, where product ID sama dengan ID, langsung delete aja, delete begitu. Oke, sama aja. Nah di sini tinggal lakukan callback di bawah for each-nya. Ini sama aja seperti delete biasa ya, cuman di unlink aja supaya datanya juga kehapus yang di dalam storage. Nah untuk yang ini juga sama, konsepnya sama, cuman karena dia datanya banyak atau dalam array, maka harus kita looping dulu menggunakan for each. Nah, kalau udah gini tinggal kita ini aja callback, kita callback with the notification. Oke, kita message-nya misalkan produk berhasil di delete gitu deh ya, atau dihapus. Oke, kalau lah campuran ya, ininya sukses atau danger, sukses aja. Oke, kita coba save all, refresh. Oke, saya mau delete data yang cardigan ya, yang ini misalkan. Kalau misalkan kita lihat di sini nih, di data produknya si cardigan thumbnailnya ini harus ke delete juga, kemudian yang berhubungan dengan produk cardigan ini harus kehapus juga ya di dalam storage-nya. Oke, kita coba delete. Yap, delete. Oke, data berhasil ke delete, produk berhasil dihapus. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini udah kehapus untuk produk image-nya, kemudian produk thumbnail-nya kita coba lihat. Udah kehapus juga ya, di database-nya juga udah hilang. Untuk multiple image dari produk ID
Nah, udah hilang tuh. Kemudian produknya juga, nah, tinggal dua. Nah, gitu ya teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Ini konsepnya kalau misalkan teman-teman bener banget lagi perlu bagaimana cara menghapus data dari dua tabel beserta data yang ada di local storage-nya bisa terhapus juga. Nah, ini salah satu konsep dari cara seperti ini ya teman-teman semua. Oke, untuk video sekarang cukup sekian untuk di produk. Kemudian nanti kita akan lanjut di fitur-fitur selanjutnya. Jangan lupa teman-teman semua subscribe dan juga kalau misalkan ada yang belum paham bisa ditanya di kolom komentar dan mohon supportnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.